Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang pada Bina dari kelas S6G dengan NIM 222111157. Saya di sini akan sedikit membahas materi dengan judul Corporate Culture dalam lembaga pemasaran dan juga Good Corporate Government dalam perusahaan asuransi syariah. Dalam judul ini ada empat pembahasan utama. Yang pertama itu definisi corporate culture, yang kedua ada membangun corporate culture yang islami, yang ketiga manajemen dan leadership yang islami, yang keempat good corporate government. Yang langsung saja, yang pertama itu corporate culture. Corporate culture adalah sebuah budaya perusahaan di mana sistem nilai, keyakinan, norma, simbol, kebiasaan, dan praktis yang secara kolektif dianggap oleh anggota suatu organisasi atau sebuah perusahaan tersebut yang membentuk cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Budaya ini berfungsi sebagai kepribadian perusahaan atau sebuah inti dari perusahaan atau citra dari sebuah perusahaan tersebut yang dipandang oleh perusahaan lain, yang mempengaruhi segala aspek operasional dari pengambilan keputusan hingga hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, yaitu membangun corporate culture yang Islam. Membangun corporate culture yang Islami adalah budaya sebuah perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan akhlak-akhlak Islam dalam seluruh aspek operasional, mulai dari kepemimpinan, interaksi antar karyawan, hingga hubungan dengan pelanggan dan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan tersebut. Tujuan dari berkas Islam ini menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, penuh berkah, dan selaras dengan prinsip hablum minallah atau hubungan dengan manusia, dan hablum minanas dan atau hubungan dengan manusia. Landasan fundamental atau landasan yang mendasar untuk membangun corporate culture yang Islami. Yang pertama adalah kepemimpinan yang berteladan. Sebuah perusahaan harus memiliki kepemimpinan yang berteladan agar sifat perilakunya itu diladani oleh semua karyawan yang berada di sebuah perusahaan tersebut. Dalam perusahaan tersebut, pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah atau cerminan sifat dari Rasulullah. Yang pertama itu sidik, jujur. Kejujuran adalah kunci sebuah kesuksesan, di mana pemimpin harus memiliki sifat yang jujur dan menutupi sebuah. Yang kedua ada amanah, itu dapat percaya. Kepemimpinan itu memiliki sebuah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari karyawan yang memilihnya sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan tersebut, maka harus dilakukan dengan baik dan benar. Yaitu gaya sayuta adalah fatona, cerdas. Pemimpin yang cerdas dapat membawa sebuah perusahaan tersebut menuju jalan yang benar, dan dengan kecerdasan tersebut mendatangkan sebuah inovasi-inovasi yang terbaru, maka akan membawa sebuah perusahaan tersebut ke dalam ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sehingga dengan inovasi-inovasi yang akan dikembangkan yang dipimpin oleh kepemimpinan yang cerdas tersebut. Yang ketiga adalah tablik, yaitu menyampaikan. Yang kedua adalah visi dan misi yang berlandaskan tauhid. Visi dan misi perusahaan itu harus berlandaskan dengan tauhid atau syariah. Harus mengandung unsur-unsur Islami syariah. Bukan semata-mata hanya untuk mengajar dunia, tapi harus diimbangi dengan akhirat juga. Yang ketiga adalah lingkungan kerja yang suportif dan bersaudara. Lingkungan kerja yang suportif itu dapat menunjang kinerja karyawan yang terdapat dalam perusahaan tersebut.
Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan bersaudara ini yaitu salam dan senyum. Harus mewajibkan semua karyawan itu saling salam, saling sapa, tak murah senyum, tidak boleh cemberut selama dalam perusahaan tersebut. Saling tolong menolong. Yang ketiga menjauhi gibah dan fitnah. Yang keempat ada fasilitas ibadah yang memadai. Nah, dalam menunjang lokal karya yang Islami tersebut harus dibarengi dengan fasilitas ibadah yang memadai juga untuk mendekatkan diri kepada empat Allah Subhanahu wa taala atau dan bina Allah keseimbangan. Yang kelima ada etos kerja, profesionalisme dan inovasi untuk mengembangkan sebuah perusahaan tersebut agar menjadi lebih maju lagi. Yang selanjutnya ada manajemen dan leadership yang Islami. Manajemen yang pertama itu manajemen yang Islam. Manajemen Islam adalah suatu sistem pengelolaan organisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahiyah, ketuhanan dan insaniyah yaitu kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan material al-falaat dunawiyah, tapi juga mengedepankan keberkahan spiritual al-falaat ukhrawiyah dalam seluruh proses manajerial. Nah, dalam manajemen yang islami ini tentunya dalam konteks lembaga keuangan syariah, maka sebuah perusahaan harus mulai prinsip manajemen yang amanah, yaitu dapat dipercaya dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan visi misi sebuah perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menghindari riba, horor, dan maisir dalam pengelolaan keuangan yang diharamkan oleh Islam itu sendiri. Untuk manajemen yang terstruktur, nah, kita dapat mengambil contoh seekor dan dapat semut yang ada di sekitar kita saja. Semut tersebut memiliki sebuah struktural atau sebuah manajemen yang sangat bagus sekali. Maka semut itu terbagi dalam beberapa kasta, yaitu semut pekerja, semut penjaga, semut dan ratu semut sebagai pemroduksi telur, dan juga semut pengurus rumah tangga. Semut pekerja tidak pernah iri dengan semut yang mengurus rumah tangga tersebut. Maka sebuah manajemen semut ini menjadi contoh untuk kita manusia, yaitu kita harus memiliki manajemen sebuah perusahaan itu harus terbagi-bagi, harus terstruktur dengan jelas. Nah, maka dapat kita dapat menjalankan sebuah perusahaan itu dengan baik dan lancar. Selanjutnya dari leadership yang Islami. Muhammad boleh siap menjelaskan konsep pemimpinan dalam Islam sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tuntutan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang ideal adalah mereka yang dapat membimbing bawahannya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, menciptakan keharmonisan dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya ciri-ciri leadership yang Islami. Leadership yang Islami adalah sebuah insan yang kepemimpinan yang Islami, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang Islam harus memiliki ketakwaan yang tinggi karena ia sadar bahwa kepemimpinannya adalah sebuah amanah dari Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Kedua ada adil. Pemimpin harus berlaku adil, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, dan menjunjung tinggi kebenaran. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika ada amanah itu dapat saya. Pemimpin Islam tidak menyalahgunakan kekuasaan, jujur dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat ada musyawarah.
Kemudian dalam Islam tidak otoriter atau seorang pemimpin hendaknya melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Untuk penyelesaian sebuah problem dalam sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi, maka harus diambil keputusan secara mufakat. Maka langkah yang dapat diambil pemimpin yang Islami adalah musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, kesepakatan bersama. Maka tidak boleh otoriter atau mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain. Yang kedua, yang terakhir adalah uswah hasanah, menjadi teladan ini sampai dan contoh akhlak yang baik bagi pengikutnya. Seperti Rasulullah SAW yang menjadi teladan baik bagi terbaik dalam segala aspek kehidupan. Nah, seorang pemimpin yang Islami itu harus mencontoh, mencontoh dari kepemimpinan yang dipimpin oleh pada zaman Rasulullah SAW, kepemimpinan yang terbaik di kalangan umat manusia saat ini. Maka sifat-sifatnya dapat diambil dari Rasulullah, yaitu sifat wajib Rasulullah dalam memimpin itu sidik, fatona, amanah, dan juga tablik itu dapat diterapkan dalam seorang pemimpin yang Islami atau seorang pemimpin yang punya sifat yang Islami. Yang materi terakhir itu Good Corporate Government atau GCG dalam sebuah perusahaan asuransi syariah. GCG adalah atau Good Corporate Government, sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada dalam sebuah perusahaan tersebut. Adapun prinsip-prinsip GCG dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama transparansi, keterbukaan untuk informasi atau terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengaburkan semua informasi materi yang relevan mengenai sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan bertanggung jawab organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan terorganisir. Yang ketiga responsibility atau pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan sebuah perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak manajemen atau pihak-pihak manapun yang tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan prinsip yang berlaku dalam korporasi yang sehat. Yang kelima ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian yang terjadi. Yang selanjutnya kita government pada asuransi saya, yaitu government dalam asuransi dalam perusahaan asuransi syariah. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah, tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan umum, tetapi juga wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan DPS. Nah, dalam perusahaan asuransi syariah tentunya terdapat sebuah DPS, maka harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, peran Dewan Komisaris dan Direksi. Mereka berkolaborasi dengan DPS untuk menjaga integritas operasional dan memastikan manajemen dana baru dilakukan secara amanah dan profesional. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi semua informasi mengenai produk-produk, akad-akad, serta cara pengelolaan dalam keuangan asuransi syariah tersebut dan akuntabilitas. Yang keempat adalah manajemen risiko dan kepatuhan dana baru dipisahkan dari dana perusahaan. Manajemen risiko dan kepatuhan dana baru ini harus dipisahkan dengan dana perusahaan. Nah, nanti ketika sebuah risiko kemungkinan terburuk terjadi, maka sebuah perusahaan masih dapat berjalan meskipun dana baru tersebut sudah atau mengalami kerugian atau kemungkinan kerugian yang terjadi. Yang memang penerapan prinsip sharing risk atau
sharing resiko atau berbagi resiko antara lembaga dan juga nasabah asuransi tersebut, maka tidak akan merugikan salah satu pihak atau memberatkan satu pihak. Yang keenam adalah pengungkapan informasi dan pelaporan. Yang ketujuh etika bisnis dan bertanggung jawab, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Ya, sekian materi yang tadi, semoga dapat dipahami.